Kristen. Cuman mungkin Bang Ferry sedang berbicara dengan saya dan tiba-tiba Bang Ferry akan berkata, waduh Vincent, sedikit lagi kamu ingin mempengaruhi saya masuk Kristen. Nah, karena berbicara kepada saya mengajarkan Kristen, bukan berarti yang tidak berbicara kepada Bang Ferry pagi ini yang ada di Amerika, yang ada di Australia, yang percaya kepada Yesus, mereka bukan Kristen, tetap Kristen. Karena gitu ceritanya itu, konteksnya sama. Nah, masalah kan ajaran Paulus, Pak Vincent, ajaran Paulus Pak Vincent. 12 rasul sama atau tidak? Sama, nggak ada bedanya. Cuman bagi teman-teman ya yang berpolemik, yang polemikus dan lain sebagainya, saya dengar nggak sama. Tapi coba tanya pemilik Alkitab asli orang Kristen seluruh dunia, adakah yang menyatakan bertentangan? Nggak ada. Justru yang menyatakan bertentangan ada di luar kekristenan. Pemilik kitab sendiri merasa tidak bertentangan. Kan aneh gitu. Contohlah saya mengatakan, surah ini bertentangan satu dengan surah ini, hadis ini bertentangan dengan ini. Padahal saya bukan pemilik kitab itu, kan aneh. Padahal yang memiliki Alkitab itu merasa nggak bertentangan. Kan nggak masuk akal, Bang. Gitu aja ya, Bang. Ya, saya izin turun dulu, ada kegiatan pagi hari ini. Terima kasih sudah berdiskusi bersama-sama. Iya. Terima kasih Pak Vincent. Kemana nih Ustadz Yunus? Assalamualaikum Ustadz Yunus. Kemana? Ustadz Yunus? Tidur kah? Oh, pada tidur kah ini? Bang host. Pokoknya janganlah, Bu. Ya marahin saja, Bu. Marahin dia. Diskusi baik-baik, ya kan? Diskusi Kalian baik-baik. menghina Nabi kami, saya bilang Nabi kami doyan selangkangan, saya kasih Amsal 23-27 di tombak saya. Masih moko. Dikasih Amsal kau. Kasih Amsal 23-27 ya kan? Karena mereka bilang selangkangan, ditombak saya baru sembuh 1 hari langsung tombak. Ini makanya semua unek-unek ibu keluarkan di sini karena pelakunya sudah di depan kita ini. Makanya saya naik ke Abang Dalbo ini minta perlindungan ini biar saya damai lah. Abang Dalbo Minta perlindungan dia. Anda punya juga tombak. Jangan banyak bacok kau tombak ini kan? Jangan menuduh saya Abang saja. Dalbo, kalau kena tombak lagi berarti benar-benar kau tombakmu nanti nggak beraksi kau. Masih mau Tombak itu digunakan pada banyak tempatnya. alasan kau. Tidak mungkin tombak saya sama Bang Dalbo tombak-tombakannya gimana Buktinya modelnya? sudah ada, korbannya ada di sini. Apanya yang tidak mungkin? Tidak. Masa saya harus 5 Tombak yang handphone kepleset saya gini kena ya. tombak semua kan, satu akun satu betul. HP. Berarti Tombak posisinya yang kurang benar. Kalau saya menombak, kepleset salah terus ke ibu itu biasa. Jadi jangan sampai menjadi sasaran tombak, Bu. Ini mulai. ngelesnya pinter kali ini kayak belut kau. Bukan. Kali kau. Jadi Namanya juga ular beludak, Bu. bukan. Nah, ini Bang Dalbo, jangan jadi kompor Bang Dalbo. Bang Dalbo jangan jadi kompor.
Ya, Siapa yang jadi kita mau jadi kompor? jalan tengah. Kenyataan kok. Ya, ibu berada di posisi di mana target tombak di sekitarnya itu bisa saja kepleset pada saat orang menombak. Nah, Saya konsekuensinya naik begitu, ke Bu. Islam, saya kena tombak. Saya naik ke Oten, saya kena tombak. Emang Nah, saya ini buat Rumnya sasaran blender itu tombakan. rum sasaran tombak. Sasaran Ibu tombak berada di saya diburu. Nah, orang Diburu. mungkin mau nombak blender, ya kenanya ibu. Karena sasaran tombak yang sebenarnya adalah ibu kali. Nah, kepleset gitu loh maksudnya. Karena saya ini orangnya gini, semenjak ada Gunda, ada Bang Blender, ada pokoknya semuanya, saya udah tahu amsal-amsal di pelemahan Oten. Mereka udah terancam sama saya. Jadi saya takut, saya kasih amsal di tombak saya. Amsal itu kenapa, Bu? Amsal bagaimana itu coba? Masalah tombak. Pura-pura lagi dia, pura-pura lagi. Jangan, Bisa Bu. pura-pura Dia lo, Bang. mancing-mancing sudah. Jangan pura-pura, Bang. Kau Jangan, tombak ya, jangan pura-pura. suka tombak-tombak, Bang. Jangan suka tombak orang. Bukan. Pura-pura itu. Itu ayat suci, nggak apa-apa. Kenapa? Nggak ada masalah dengan ayat itu kan. Itu Dia kan mulai dia. Jadi gini Pura-pura Bang, lagi. Oten itu Bang, Raja Debat itu Bang, dia itu menghina Nabi kami, bilangnya Nabi kami suka selangkangan. Ku kasih amsal saya naik. Coba kalian, ku bilang, naikkan dulu. Tuh baca tuh amsal 23, 27. Kalian itu punya perempuan kan, punya istri, langsung turun saya mental. Wah, kena tombak langsung. Bang Benny naik aja. Kenapa Siapa ini, saya? Pak? Alah, banyak alasan dia. Hajar aja Bunda, hajar. Jangan biarkan dia bernapas. 1 minggu Bang Dalbot. Kalau sedang menombak bernapas goyang, Bang. Alah, itu goyang apa? Goyang. Kau aneh-aneh aja kali. Hah? Tolonglah, Sudah saya main udah kesal tombak. ini. Kesal, makanya amarah ibu luapkan aja di sini. Ini mumpung pelakunya ada di sini. 5 handphone, 5 akun, kena tombak semua. Saya tombak lagi. Di mana Hobi hati kali nuranimu, nombain Kinamo? Hati nuranimu di Sudah mana? saya jelaskan tadi dari awal. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan jadi. Bang Dalbo, tapi Jangan berada dia di baca, rantau, bilang Pak. dia Waalaikumsalam, dia Islam ini. Islam menganggur asam. Islam dia. Ini aja nggak kenal saya ini. Dinamo, saya nggak kenal. Waalaikumsalam katanya. Waduh, jangan Memang saya salah dia kan- sasaran pula marahin orang yang nggak tepat ini. Dia Jawab kan salam. lalu, Bu. Begitu memang ular Bang, bercak. Bang Dalbo, Nyamar-nyamar saya dia. mau nanya, boleh Bang Dalbo sebelum saya turun? Silakan. Kalau Kristen ini, Oten ini dari keimanan, dia kan menyembah manusia ya, atau menyembah bahaya Yesus ini lah. sudah. Kalau menurut Islam pasti masuk neraka itu, pasti ya Bang ya. Gini Bang, kalau menurut Islam itu pasti ya, tapi mereka tidak percaya. Menurut Bible lah. Oh, jadi di Bible juga begitu ya Bang? Oh, saya belum tahu nih. jelas. Saya baru seminggu di Jelas. TikTok ya Allah. Masanya saya belum bisa open cam lagi, aduh saya nih. Di mana di Wah. Bible disebutkan masuk neraka itu? Jawab Bu. Nggak sabar Bang, saya hanya nanya dulu Bang, nanti gantian Abang ya. Jadi begitu Bang Dalbo, tolong Bang Dalbo. Kalau nanya pelan-pelan, jangan panas-panas. Tombaknya tajam-tajam, apalagi menjelang ulang tahun Bapak. Ya sabar ya, saya kan nanya ke Bang Dalbo gitu. Jadi dari sisi Islam, masalahnya dari sisi Islam Bang. Abang kan tidak punya kapasitas dalam Islam itu. Silakan Bang Dalbo. Ya kalau di Islam simpel saya. Kami hanya mengantarkan mereka untuk masuk surga. Masuk surga, masuk neraka. Berdasarkan surah Maryam 71 sampai 72. Kami ini loh toleransinya luar biasa sampai di akhirat kami toleransi mengantar mereka. Bayangkan. Oh jadi Bang Dalbo ini sebagai juru selamat ya, memberi keselamatan kepada mereka, mengantarkan keselamatan ya bagi mereka ke jalan yang benar gitu Bang Dalbo ya. Bukan ke jalan yang bengkok. Jalan bengkel jangan Bang Dalbo.
kita kan harus walaupun di luar Islam kan kita harus sayang menyayangi. Kesurupan sudah dia. Siapa yang oten di sini? Saya juga oten. Saya bantu. Kesurupan mulai. Terus Bang Dalbo Ajar, Bu. kalau Sejak kapan Bang Dalbo jadi juru selamat? terus Bang dia. Dalbo katanya Yesus ini kan juru selamat katanya. Saya baru dengar aja dari tetangga nih. Saya kan baru di TikTok seminggu nih Bang Dalbo. Terus padahal kalau kita lihat Yesus tuh nggak selamat, malah kalah sama iblis ya Bang Dalbo ya. Disalib itu. Iya, ya, Bang Dalbo. makanya saya katakan, mau dikatakan juru selamat, apa sih yang diselamatkan? Kalau Musa dikatakan juru selamat, ya, itu jelas menyelamatkan kaum Israel kepada Juru Firaun. selamat Itu jelas ya. Bus dosa Bang Dalbo. Ini mulai di. Bang Dalbo, izin sebentar ya Bang Kinamo, sebentar saya nggak akan lama kok. Sebentar, Nah. Anda ini, ya, gaskan aja. Oke, sedikit lagi Bang ini. Oke, tadi kan tidak selamat malah dia ini. Tapi katanya Yesus ini penebus dosa. Padahal kalau melihat penebusan dosa itu yang saya tahu dari agama pagan itu harus suci gitu. Sementara Yesus kan nyuri keledai gitu Bang, nyuri gandum, nyuri keledai. Gimana nih Bang Dalbo? Silakan Bang Dalbo. Bah, itu dia, makanya dia dibaptis. Ya, menurut Paulus, pembaptisan Yohanes itu adalah pembaptisan pertobatan. Nah, dia kan sudah bertobat, Pak. Betul nggak? Makanya dia dibaptis karena menurut Paulus ini, pembaptisan Yohanes itu adalah pembaptisan pertaubatan. Jelas? Dia sudah bertaubat. Ya? Oh iya, bagus ya. Jadi Paulus dengan Yesus sama-sama bertobat gitu ya. Paulus nggak perlu bertobat. Dia kan mengatur segala-galanya. Lah, jangan framing. Gimana bisa? Paulus kan di bawah Yesus, Bang. Wah, Anda salah. Nah, otoritas yang tertinggi dalam perjanjian baru itu adalah Paulus. Saya baru tahu Bang Dalbo. Ada datanya Bang Dalbo. Jangan framing Bang Dalbo. Ada. Nah, ketika Yesus menyampaikannya bahwa jangankan kata per kata, satu kalimat, titik koma, hukum Taurat itu tidak akan pernah ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya hancur, bumi hancur, bumi langit ini hancur. Nah, Paulus membatalkan. Loh, kok bisa? Di Efesus 2:15. Nah, inilah yang mereka ikuti, pembatalan hukum Taurat sehingga mereka kaget disunat. Framing. Titiknya nggak boleh hilang. Ini fakta nggak? Kalau Yesus disunat Bang ya? Kalau yang katanya Yesus ini disunat. framing. Bang, Itu kalau sebenarnya Yesus dia. kan disunat Bang training Dalbo ini. ya? Mulai Nggak boleh, ini dia. training ini. Enggak training. Bang, ini kita ini benar nggak ini Yesus disunat kan? Ini training namanya ini. Tunggu dulu, Yesus Disunat, luar kan? biasa. Ayo naik. Kalau Tapi mau dikaji, Kristen Pak. ini tidak disunat ikut Paulus gitu Bang. Tapi Paulus juga ngaku disunat masalahnya. Oh gitu. Jadi gimana Bang nggak Dalbo jelas disunat berarti apa enggak? Jadi Kristen nggak jelas ini. Bang Dalbo disunat apa enggak? Gak disunat toh. Nah, Ikut Yesus ya. disunat. Ikut Kau Yesus disunat berarti. nggak? Ikuti Yesus. Ini kita mau sunat nggak kau? Sudah 2 kali kalau saya. Coba, spill coba di sini kita lihat. Coba kasih tunjuk dulu Bang. Biar kita tunjuk dulu. biar bukti kita. Inilah. Ini diskusi apa ini begini nih? Coba. Coba. kita harus Masa mau bukti, spill Pak. barang-barang beginian kebiasaan ini Bang Dalbo nih. Kan sama aja bentuknya. Berarti Anda ini karang-karang dong. Nggak ada. Enggak. Anda jangan training. Ya, sebentar Kinamo. Saya ada di sini, tenang aja. Saya bilang saya kurang suka Iya Bang, ini dengan. keterlaluan Bang. Makin lama dia makin training dia. Makin framing dia. Ya, sebentar. Training sama framing sama ya? Kita di sini jangan emosi, Bang. Kita hadapi aja dengan tenang. Tak perlu Bisa. emosi. Ini Bang Dalbo lama-lama dibiarkan dia
Ya sebentar. Mau nombak dia. Izinkan saya bicara, Kinamo. Saya bela Anda, boleh? Minta tolong lah bang. Ya, ini saya tolong Anda ya. Jadi begini Pak Dalbo dan Pak Baal Anggur Asam. Di dalam Bible seperti yang diucapkan ya. Saya oten nih, baca nggak nih? Oten ya. Jadi saya berhak membela Bible. Di Bible itu sendiri Yesus mengatakan sembahlah Dia Tuhanku dan Tuhanmu, berarti Yesus menegaskan sendiri, saya nggak bisa bohong Bang Baal, Bang Dalbo, bahwa Yesus sendiri mengatakan dengan tegas bahwa Dia bukan Tuhan loh. Iya. Saya harus jujur dengan Bible, ya nggak bisa tipu-tipu. Iya, pada saat dia Segala menjadi manusia itu. apa-apa yang Oten. telah disampaikan ini Oten yang olehnya. jujur ini, Oten yang jujur ini. Saya baru dengar Oten jujur. Bang Baal nggak tahu, udahlah bang. Jadi Yesus sendiri mengatakan segala yang telah engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Berarti Yesus juga sudah jelas-jelas menyatakan bahwa dia mendapat perintah dari Allah yang Maha Kuasa. Ini menurut ini Bible. bagus Jadi nih kita Oten nggak jujur boleh- ini. nggak Oten boleh jujur kita ini bagus bersegan. ini. Bang Baal Oten dia jujur mah. ini bagus ini. Bang Baal kan nggak tahu itu. Nah ini saya kasih tahu nih dengan Pak Baal dan Pak Dalbo bahwa Bible itu ya sudah menyatakan yang sesungguhnya, mengatakan bahwa apalagi mengatakan bahwa Yesus Kristus sebagai utusan. Udah fix itu, jangan lagi dirubah-rubah. Kalaupun nanti ada alasan yang merubah-rubah untuk membenarkan yang tidak benar, itu bukan ajaran Yesus, itu menurut Bible. Begitu Pak Dalbo dan Pak Baal. Oh, Sudah berarti paham, Kapten? berarti Kristen yang maaf saya potong. Kalau jadi Kristen yang masih Tuhan Yesus dijadikan Tuhan ini bidat neraka begitu ya Bang Oten. Kok beda? Ini ajaran sekalian Yesus tidak ada. Wah, ini Oten jujur, ini Oten jujur bagus. Ini udah Oke, training oke, ini. oke. Kita sapa dulu. Udah training kita sapa ini. dulu ini. Idel Murah, selamat pagi. Selamat pagi. Kristen bang. Iya. Tunggu dulu, tunggu. Muslim. Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan bang, mungkin ada mau disampaikan atau Ya Apa? cuma ingin mengucapkan salam aja. Karena Siap. dalam mengikuti pas pencet-pencet kepencet jadi permintaan. Maaf kalau Iya. kalau Iya. ini ada yang mau naik silakan diturunkan saja. Saya cuma siap abang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi saudaraku Kinamo ya, kalau kau katakan ini framing, berarti kau mengatakan secara tidak langsung Training, Bible Bang, itu training. isinya framing semua. Itu isinya semua training bang. Jadi isi Bible itu Anda anggap framing gitu. Enggak framing. Kalau framing itu berbeda bang. Training aja. Tengah dulu. Silakan bang. Mungkin ada mau disampaikan, silakan. Ini Yesus luar biasa, naik aja bang. Ya, saya mau nyimak dulu bang. Kebetulan saya belum begituan ini narasinya abang ini. Ya, aku menyimak aja dulu bang ya. Lanjut. Amrullah Oke. Kristen apa Islam ini? Turunkan ya bang. Ya, alhamdulillah lah bang. Agama saya dari sejak kecil, 3 keturunan sudah Islam semua bang. Oh, Masya original. Allah. Ya. Jadi kita turunkan dulu bang ya, karena kita mau naikkan Oten. Ya lagi cari kawan. Lebih banyak Oten, mungkin lebih bersemangat. Yesus luar biasa, silakan naik bang. Jangan takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Pendeta Dalbo mau nanya boleh? Sebentar Silakan, Bang, ini ada ini Pak belum Baal. selesai. Oh iya, silakan. Silakan. Apa yang mau dipertanyakan? Ini ada Baal langsung dari Roma dia. Enggak, saya mau clearkan dulu ini Kinamo supaya dia jangan bilang framing, ini harus diluruskan ya. Saya mewakili Bible ini ya. Jadi begini Kinamo ya, kita sebagai umat ya, umatnya Yesus, kita tidak boleh bohong-bohong. Kita harus jujur menghadapi Bible itu sendiri.
Gitu loh. Kalau di dalam Bible itu sudah jelas-jelas menyatakan bahwa Yesus bukan Tuhan, kenapa kita harus paksakan Yesus menjadi Tuhan? Itu satu. Kemudian kalau ada yang mengatakan Yesus penebus dosa segala macam tidak bengek, ya itu sumber dari mana? Karena Yesus sendiri tidak pernah bilang saya sudah ditebus dosa, kata Yesus, nggak pernah di dalam Bible. Ajaran dari mana ini? Nah itu yang harus dipelajari. Jadi Tuhannya siapa dong kalau begitu? Kemudian kalau bukan dia Tuhan. Ya itu yang harus kau cari tahu. Karena Yesus sendiri bilang, sembahlah dia Tuhanku dan Tuhanmu, Oten nggak Tuhan paham kita. ini. Ya terserah kau ya. Saya luruskan. Karena apa? Kalau kita belajar Bible dengan baik dan benar, tidak akan terjadi pertengkaran antara Muslim dengan Kristen. Asal kita sebagai Kristen jujur gitu loh. Kita banyak nggak jujurnya masalahnya Kinamo, sehingga membuat kisruh begini. Kalau saya terus terang aja ya Kinamo, saya pelajari Bible itu yang benar, yang positifnya, bukan yang negatifnya yang saya pelajari. Kalau Yesus bilang dia utusan, ya udah utusan fix. Itu Bible benar loh, ditulis sama Matius, Lukas, ya Matius, semua itu benar lah ditulis sama mereka. Saya juga sudah pelajari siapa Matius, Lukas, Matius, Lukas, Markus itu. Sampai detik ini saya juga nggak dapat itu siapa dia. Jadi gimana saya mau meyakini? Jadi saya fokus saja percaya dengan Yesus, apa yang disampaikan Yesus saja. Yaitu di perjanjian lama, perjanjian baru nggak saya pakai sama sekali. Karena perjanjian baru itu munculnya setelah Yesus nggak ada di bumi. Ngapain kita ambil itu? Kita berpikirlah secara logik ya, akal sehat gitu. Kenapa kita tidak ikuti perjanjian lama? Karena apa? Yesus kan melengkapi, menggenapi dari hukum Taurat. Ya sudah. Artinya kita harus teguh dengan hukum Taurat. Kenapa dengan hukum lain yang baru? Sayang kan? Sia-sia hidup kita. Dengar gitu. itu Bang Dalbo. Saya memberi tahu kamu kok Bang Dalbo lagi gimana sih? Jangan lempar batu sembunyi tangan lah ya. Kita wajib jujur sebagai Kristen tuh jujur. Mau nggak kita bersifat jujur betul-betul gitu loh. Baru terbuka jalan pikiran kita menuju kebenaran. Kalau selamanya kita simpan ketidakjujuran ya sampai kiamat juga ya nggak jujur lah kita. Gitu. Ya. Paham? Nanti namanya Bang, jangan oteng Bang. Bahaya itu. Kenapa? Tadi itu jadi keliru saya. Ini kawan dalam kawan ini. Masalahnya apa? Nama saya Oten, kenapa? Ya Bang Julian. Saya ini Oten, Ya, makanya singkatan dari orang tenang. Jadi saya kalau membahas Bible, saya harus tenang. Coba izin dulu Pak. Ya, silakan Bang Pagan Romawi. Iya, ini betul kan, Pak Pendeta Dalbo, Pak Pendeta Baal, katanya kemampuan Yesus menghapus dosa ini meniru Keluaran 29:14. Tetapi daging lembu jantan itu, kulit dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Ini yang dicatat dalam perjanjian lama betul ya? itu kalau dicatat dalam situ ya betul lah, namanya juga kitab suci. Nggak mungkin nggak betul. Berarti ini konsep Tritunggal perjanjian lama ya? Daging lembu, kulit lembu. Pokoknya apa yang tertulis dalam kitab suci itu ya itu kitabnya seperti itu Bang. Ini maaf ya, jangan ditombak saya menanya ya. Hati-hati nanti saya tombak. Cuma nanya saya, tolong jangan tombak saya. Pertanyaan saya Itu kan sudah sasaran tombak. Gini Bu, kalau mau nanya sebelumnya ucapkan begini, tolong. Baru nanya, waalaikumsalam, Banjer. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin turun Pak Pendeta Waalaikumsalam Dalbo. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap, abangku.
Bang, ada Jazakallah Banjer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ada berita dikit nih, Bang. Nah, berita apa? Ini ibunya ini mau nanya dulu, silakan. Oh iya, Ibu mau nanya dulu, silakan dulu. Ini berita ini Islam pengikut batu Hajar Aswad. SC. Wah, ini kawan gua nih. Kawan gua Jangan tuh. dilempar. Bahaya ini saudara. Kawan gua tuh SC tuh. Bangsat Tenang, itu. tenang. Ada anggur asam di sini. Naik lagi. Teman. Yang panas-panas Eman. begini gampang mendidih, ini panas. Mana dia? Mana sudah? Jadi Kinamo, ayolah kita belajar jujur untuk diri kita sendiri dulu lah. Nggak perlu Apa kita yang tercatat di dalam kitab itu seperti itu, Pak. Ya. Bapak jangan belok-belokin. Iya betul. Saya katakan tadi bahwa Yesus Kristus itu sebagai utusan sesuai. Mana kan? ditulis? Yohanes Kalau 17 ditulis ayat 3. seperti itu ditulis. Yohanes 17 ayat 3. Ya, Yohanes 17 ayat 3. Intinya kalau seperti itu ya seperti itu. Ya sudah, kenapa dipelesetkan? Kalau dia sebagai Tidak utusan dipelesetkan, kenapa memang dijadikan seperti Tuhan? itu. Pemahaman yang beda-beda. Tolong. Hei, Ibu jangan, sesama ibu sufi, jangan. jangan saling senggol. Ya, Ibu kenapa, jangan, Bu, Ulangi, nanti Bu. sasaran tombak, Enggak Bu. kedengaran. Mau bertanya, boleh? Nah, ulangin, Izin Bu. Bang Dalbo, Ulangin, boleh saya ulangin. bertanya lagi Bang Dalbo? silakan, silakan. Tolong. Jangan tombak saya cuma Waktu bertanya. ya Yesus kan pernah mengajarkan cara berdoa gitu Bang Dalbo ya. Kan Pasti begitu, dong, kalau Bang. nggak salah seperti itu ya. Pasti. Oh iya. Terus gimana cara Yesus mengajarkan cara berdoanya Bang? Berdoalah seperti biasa. Oke, saya baca. Kalau saya tidak salah ya, saya sampai hafal kok. Doanya seperti gini kalau tidak salah ya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadikanlah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami minta makan. Makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami Jangan akan framing, kesalahan Bang. kami. Itu nggak ada dalam Alkitab itu, Bang. Oh ya, tidak tahu lah ya. Oke. Nah, ini kan aduh, berarti Kristen salah nih kalau berdoa nih. Pokoknya nggak ada dalam Alkitab lah. Nggak ada dalam kitab. Oke, baik. Nah, teman-teman, ini kan doa ini hampir secara umum dibacakan oleh teman-teman Kristen. Nah, doa Bapak kami yang di sorga. Pertanyaannya, ketika berdoa Ini gini orang-orang Kristen ini, Bang Baal, ini Iya, oteng Bang. kucluk ini, oteng kucluk. Kagak ada di Bible, kagak ada. Di ada. Saya tahu ada itu. Tapi nggak apa-apa. Tapi saya Ini tidak Bang sedang Bal ini berdebat ya. nggak tahu nih. Nah, Bang Oke, Dabo juga jangan sebentar ya, ngarang sebentar nih. ya. Bang, sebentar ya. Nah, ketika Kamu jangan berdoa, kesurupan. ketika berdoa Bapa kami yang di sorga, nah Yesus ada di mana? Di mana? Masalahnya kan hidup ini ada dua macam, Bang. Ada laki-laki, ada perempuan, ada sorga dan neraka. Nah, Bapaknya di sorga, Yesusnya di mana kira-kira, Bang, sekarang, Bang? Apakah mungkin di neraka gitu, Bang? Lanjut. Bang. Sesuai dengan Alkitab itu kan di surga. Enggak, Bang, gini, Bang. Hidup ini kan berpasangan, ada malam, ada siang. Ada neraka, ada sorga. Dalbo Nah, dapat ketika ikan paus. Aduh. Ketika orang Kristen berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Nah, berarti Yesus di neraka. Kan begitu, Bang? Saya Ya, belum begitu ya, Bang, kalau telepon-teleponan tidak salah sih. ya. Saya belum telepon-teleponan gitu. Yang Apanya lagi kau ini mau telepon-teleponan? Aneh-aneh aja kayak orang ini. Saya jadi semakin Dikasih sedih. tahu, Saya jadi semakin sedih. Kenapa umat saya ini jadi begini, nggak jujur ya? Ayolah jujurlah, aku bilang jujur. lah, kapan mau saya kembalikan. telepon-teleponan sama Tunggu dulu, dia di tunggu surga? dulu. Bagaimana Saya mau menelponnya, balikan Bang? Pertanyaan ini ya. Ban Baal. Ya, Bang, ya, Bang. Kan di sini doa Bapak kami. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Kok Bapak didoakan untuk dikuduskan namanya? Belum apa kudus sebenarnya? Bapaknya. Ya, enggak. Ya, betul, belum kudus. Belum artinya. belum Jangan kudus. boleh ketawa, nggak boleh ketawa di kick host. Itu- yang ketawa itu. Itu kenapa sih pada ngeledek-ledek ketawa-ketawa itu nggak boleh begitu? Iya, Bapak kami yang dikuduskanlah namamu. Berarti ya belum kudus gitu kan?
Belum bapaknya. Kan ini bukan Iya bapak. Yesus, Oh bapaknya belum kudus. Bapaknya. Bang. Jangan Kan ini jangan Yesus. menghina. Tunggu Nggak dulu, bagus ini kan- itu menghujat apa nggak Bukan, boleh. Ini dalilnya loh. Gimana Oh sih betul kita betul sendiri betul. tadi? Palit itu. Bacakan dong, isi bacakan. Pertanyaan. Tunggu dulu kan. Baal bertanya Baal ini, apa isi doa Yesus? Ini isinya, Bapa kami yang di sorga. Ini kan tinta merah. Kalian ini mudah untuk memahami isi Bible. Dipisahkan mana tinta merah. Artinya tinta merah itu pernyataan Yesus, betul? Oh. Nah di sini perkataan Yesus, Bapa kami yang di sorga. Tinta merah itu ditulis dikuduskanlah dengan namamu. tinta warna merah, bukan Yesus. Oh berarti itu kalau nggak salah di Matius 6 ayat 9. Matius 6 itu. Betul Matius pernah 6, ada betul. Di Lukas Ada di 11. Bible itu. Aduh, siapa bilang ada di Bible? Aduh. Kacau ini. Bidat ini. Beginilah. Bidat Bible ini. diketekin. Bukan. Kalau namanya tinta merah berarti tintanya ditulis warna merah. Begitu. Enggak, itu doa Bapak kami ada di Bible itu ada. Dibilang tidak ada siapa lagi. Hati-hati nanti kena tombak. Bu Rosita, hati-hati nanti kena tombak ya. Jadi gimana Bang Dalbo? Jawabannya apa? Yesus di mana nih Bang? Nah itu dia. Agak aman sedikit. Aneh-aneh aja satu ini ya. Apalagi? Ini kan saya mau nanya ya kan. Hati-hati Ibu, nanti kena tombak Ibu. Tunggu dulu. Belum nanya. Sebelum bertanya. Tunggu dulu. Ya. Saya sapa dulu ini. Tamu. Cepat tahu dia. Ada tamu, Ya. oke. Abang Pio, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Kristen apa ini Bang? Abangku. Kristen Bang. Kristen sejati. Ya. Kristen sejati. Ya. Ini keren ini. Ini Keren ini. Kau dipindahkan aja kau Kinamo. Dibawa kau. Kau ini kagak jujur, aneh-aneh. Loh, saya kan ahli tombak. Ahli tombak. Nah, silakan Bang Pion, bagaimana ini apa yang dipertanyakan Baal ini? Mungkin Andalah yang lebih paham karena Kinamo ini hanya modal imani aja. Memang Bagaimana begitu. ini? Isi doa Bapak. Modal pompa ya bang. Modal tombak dia. Oh, diam dulu lah. Ibu jangan macam-macam nanti saya tombak. Enggak juga lah. Masih maaf, Pak. Asa dulu tombaknya. Ya silakan Pak. Saya juga naik ke Kumal ini karena istilahnya mau cari kebenaran Kristen itu sendiri. Wah, Makanya gimana Ban Baal? Silakan Ban Baal. Dia mau cari kebenaran Kristen itu sendiri Ban Baal. Silakan. Mungkin bisa diberikan pencerahan Ban Baal. Silakan. Gimana Bang? Bang Baal ya? Ban Baal. Nehi. Saya juga penasaran kali ini Bang. Ini mau nanya juga kan. Sebelum Ban Baal menjelaskan, saya kasih poinnya aja Pion ya. Kalau kita mau mencari kebenaran Kristen itu sebetulnya sudah ada dua jurus mematikan dalam Bible itu, bahwa Kristen itu bukan Kristen sih, ajaran Yesus maksudnya ya. Ajaran Yesus yang benar ya. Yesus sendiri mengatakan sembahlah Dia Tuhanku dan Tuhanmu, Tuhan kita. Jelas ya, itu ajaran Yesus. Kemudian Yesus sudah bilang, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Itu sudah jelas ya, kebenaran tentang Yesus. Jadi kalau Anda bertanya tentang kebenaran Kristen, sebetulnya saya jujur, saya oten ya, mengatakan dengan tegas bahwa ajaran Kristen itu ajaran yang sudah menyimpang. Jadi apa yang Anda ingin cari tentang kebenaran Kristen, saya katakan tidak ada. Itu Pian Catur. Oke, berarti itu dasarnya. Ya. Gini saya tambahkan ya. Ketika Anda bertanya hal demikian, bukan berarti kebenaran di dalam Bible itu tidak ada. Ya, kalau Anda mengaku pengikut Yesus, maka ikutilah perkataan Yesus. Nah, ketika ada seorang pemuda
bertanya kepada Yesus perkara untuk mendapatkan hidup kekal atau mendapatkan surga. Ini pertanyaan kepada Yesus. Matius 19, 16 dan seterusnya. Orang kaya ini bertanya kepada Yesus, "Guru, perbuatan baik apa yang harus aku perbuat agar aku mendapatkan hidup kekal atau surga?" Nah, apa jawaban Yesus? Turutilah segala perintah Allah, taatlah kepada Allah. Itu jawaban Yesus. Matius 19 ayat 16 dan seterusnya. Nah, apa aja isi-isi kandungan dalam apa yang disampaikan Yesus? Pertama, jangan membunuh. Dan kedua, jangan berzinah. Hormati bapak ibumu. Jangan berkata atau bersaksi dusta. Nah, untuk sempurna menjadi pengikut Yesus, ya, untuk sempurna, dan memang berat menjadi pengikut Yesus. Karena kata Yesus, untuk sempurna menjadi pengikut Yesus, juallah segala milikmu dan bagikanlah kepada orang miskin. Ini kesempurnaan menjadi pengikut Yesus. Nah, ketika begitupun juga orang Saduki bertanya perkara hukum kepada Yesus. Hukum yang terutama. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Inilah jawaban Yesus perkara hukum terutama yang harus kita ikuti. Ya, menurut Yesus dalam Matius 4 nomor 10, apa kata Yesus? Engkau harus menyembah kepada Tuhan Allah dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Matius 4 nomor 10, Markus 12 29. Nah, bagaimana cara untuk mendapatkan hidup kekal itu? Karena Yesus menerima perintah untuk mendapatkan hidup kekal. Yohanes 17:3, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, jadi untuk mendapatkan rumah Bapa atau surga, Yohanes 14:1 dan seterusnya, apa kata Yesus? Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepada Aku, kata Yesus. Nah, Yesus di dalam Bible mempunyai kesaksian tentang dirinya sendiri. Yohanes 5:19 sampai 47. Nah, apa kesaksian Yesus? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengarkan perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus Aku, ia mempunyai hidup kekal. Jadi kita harus percaya Yesus ini sebagai apa? Sebagai utusan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Nah, perkara kesaksian ini satu perikop, Yesus bersaksi tentang dirinya. Jadi apa yang disaksikan di luar daripada Yesus, Yesus sendiri yang membantah. Yohanes 5:36. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Ini langsung disebutkan namanya. Ya, daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Ngaku ratusan data-data di dalam Bible bahwa Yesus itu adalah utusan. Ya, kebetulan. Oke. Pak Izin Bang Dalbo, ada pertanyaan. Silakan. Ini boleh dijawab Bang Dalbo, ini dari Bom-Bom nih. Dari Bom-Bom, maaf nih harus dijawab juga kan, ini kita edukasi ini nih. ada Kristen sejati, sudah ada Kristen sejati, Pion Catur, silakan langsung aja kepada beliau. Enggak, ini izin ini pertanyaan buat Bang Dalbo nih. Wah. Dari Bom-Bom. Silakan. Ini Bom-Bom WA, saya baca dulu ya nya ya. Saya baca sebentar. Ini kita kan harus dijawab nih, kan kita edukasi, jangan yang di atas aja tapi yang di bawah. Nih Bom-Bom kelihatannya nonton ini. Gini pertanyaannya. Baal anggur asam,
bilang sama itu Komalmu, siapa itu yang dalbo itu katanya, sok pintar katanya. Nah, kok bisa dia hafal semua katanya bahwa Yesus itu utusan. Aku juga sampai bingung cari Yesus mengaku Tuhan tidak ketemu katanya. Nah, ini tolong Dalbo, jangan sering-sering baca itu, nanti jemaat saya kabur semua. Nah, ini kalau udah saya sampaikan, silakan ditanggapi Bang. Silakan Bang. Udah saya peringatkan Bang Dalbo nih, jangan sering-sering sebut itu. Kinama kau buat diam kau. Nah, diam dulu ini ada ini Bom punya pertanyaan for Bang Dalbo. Silakan. Itu kami bukan jadi pertanyaan, orang jadi Baal. semakin sedikit. Bang Baal, itu bukan pertanyaan. Itu keluhan. Makanya 10% itu kita bagi 2. Saya Bang. Lanjut. Saya Bang. Baik, itu. saya bagus juga WA-nya bom ya, tumben apa ya, begitu pula WA-nya pagi ini ya. Oke, saya mau menanyakan sih, kalau teman-teman Muslim itu yang menentukan hukum Taurat itu siapa? Maksudnya yang makanan haram sama halal itu siapa sih Bang? Kalau teman-teman Muslim ya? Ya Tuhan lah yang memberikan hukum-hukum seperti itu. Teman-teman Muslim maksudnya. Iya. Apa itu pertanyaannya? Saya Coba. juga kemarin sempat baca gini kan di Ali Imran 50 itu Isa katanya menghalalkan sebagian dari yang sudah diharamkan. Kok bisa-bisanya itu Isa itu? Betul. Emang dia Tuhan gitu? Kan dia menerima firman, menghalalkan sebagian maksudnya gini. Isa itu kan itu adalah menggenapkan hukum Taurat. Nah, dia itu maksudnya gini, ketika orang-orang Yahudi menajiskan atau mengharamkan orang yang tidak berbasuh tangan, mencuci tangan, nah sama Isa dibantah gitu loh. Jadi tidak seperti itu tidak haram, tidak najis. Najis itu haram ya. Jadi di situ najis itu haram. Nah, Isa itu, Yesus ini atau Isa itu seperti itu. Jadi, tidak benar itu halal. Jadi yang diharamkan oleh orang Yahudi diluruskan oleh Isa gitu, dihalalkan. Seperti itu gitu loh Bang. Yang jadi masalah ini, apa yang diharamkan oleh orang Isa, oleh Yesus, nah dihalalkan oleh Kristen itu kenapa Bang? Silakan. Bagaimana Bang? Coba ulang lagi. Mulai. Ya coba ulang lagi Bang. Enggak, sebetulnya yang jawab Kinamo karena dia yang bawa makalahnya. Kinamo yang jawab. Tidak, Ya, silakan Bang Kinamo, silakan. Silakan. Tunggu dulu Pak. Gimana tadi itu? Kalau yang sudah diharamkan oleh Yesus sendiri kemudian dibolehkan sama Kristen itu keliru. Tapi karena itu pendeta yang memerintahkan tersebut dibolehkan, kan begini nih, kalau di Islam sudah ada itu ustadznya yang membolehkan ya. Kalau dibolehkan, kita kan sudah nggak mungkin di zamannya Nabi itu udah nggak ada. Nabi sudah lama meninggal. Dan kita berdasar kepada kita kembalikan kepada kita punya imam-imam ya, atau kita punya ustadz yang mengerti, yang tahu tentang itu ulama kita. Nah kalau di Kristen itu saya juga nggak tahu bagaimana kok yang sudah disebutkan, yang sudah diharamkan oleh Yesus atau Tuhannya itu sendiri, tapi dibolehkan dimakan oleh umatnya. Baik. Nah, kita kembali ke konsep awal tadi Bang ya. Kan pertama tadi kita sepakat kalau yang berhak mengharamkan dan menghalalkan makanan itu ya Tuhan ya kan. Nah kemudian kalau Bang Kinamo tadi bilang ada ustadz di masa sekarang membolehkan sebagian makanan, ya hebat juga ustadznya ya, bisa. Bukan, salah paham. Jadi begini. Ini main pelintir. Begini, izin dulu Bang Kinamo. Tapi minta dijelaskan. Begini Bang. Ketika Anda membaca dalil, setidaknya Anda ini membaca secara utuh. Jangan hanya mengharamkan, dia datang mengharamkan, menghalalkan yang sudah jadi ketetapan. Coba dibaca secara utuh. Data yang Anda bawa akan Anda paham. Nah, bagaimana kita mendudukkan Yesus atau Nabi Isa alaihissalam
sebagai Tuhan, sedangkan dia sendiri maupun di dalam Al-Quran atau di dalam Bible itu sendiri dia mengaku utusan. Nah, kalau dia mengaku utusan tentu ada pengutus. Nah, ini yang jadi parameternya. Coba Abang Pion dibaca utuh. Ini saya sedikit terjemahan aja ini sudah saya jelas. sedikit sebelum turun ya, saya mau turun. Silakan. Jadi gini, ketika Yesus Yesus atau Isa ini menghalalkan ini dalam segi adat istiadat, ya kan, istiadat, di mana orang-orang Yahudi pada saat itu mengutamakan istiadat daripada hukum-hukum Taurat atau hukum-hukum Tuhan. Nah, di sana menghalalkan, artinya ketika orang Yahudi bersikukuh dengan adat istiadat, nah Yesus datang atau Isa alaihissalam, oh kamu tidak begitu, seperti tentang membasuh tangan, kita pulang dari pasar atau dari manapun ke rumah harus cuci tangan baru megang sesuatu, jadi tidak boleh pegang sesuatu di rumah ini sebelum cuci tangan, itu istiadat. Oh, Yesus bilang bukan begitu, karena yang najis, yang haram itu apa yang keluar dari mulutmu, kan begitu. Nah, itu dihalalkan oleh Yesus. Itu udah contoh yang bagus gitu ya. Jadi udah jelas gitu ya. Jadi seperti itu, udah paham kok sebenarnya. Jadi nggak perlu muter-muter. Gitu. Nah, yang menjadi masalah ketika ada, sabar dulu, Anda selalu menghindar. Pertanyaan saya, udah saya jawab tadi ya. Pertanyaan saya, jadi di situ Yesus bukan Tuhan ya. Pertanyaan saya adalah, kenapa hukum-hukum yang dilakukan oleh Yesus itu dibatalkan oleh Kristen gitu loh? Apakah Kristen sebelum saya ini ya jawab itu dulu, saya mau tanggapi dulu. Nah kan, ini Aten. Kita kan komunikasi, diskusi Bang, saling menanggapi satu Ya sama silakan. lain. Kenapa? Apakah Kristen ini Tuhan atau gimana? Paulus ini Tuhan atau tidak? Silakan. Paulus dan Baal. Ya, Paulus ini Tuhan. Pertanyaannya, Silakan. apakah Paulus Tuhan? Mana Paulus Tuhan? Aduh. Tunggu, Abah sabar. Ya dijawab lah, dijawab dengan data. Silakan. Kalau tadi Abang Baal ini mengatakan itu Yesus Isa di Al-Quran itu dia menghalalkan adat istiadat, itu sejauh yang saya baca-baca sih nggak ada berbicara tentang adat istiadat ya. Tapi ini dia berbicara sama umat Muslim langsung kalau nggak salah. Jadi dia menghalalkan yang haram kepada umat Muslim. Oke. Baik, saya tanggapi. Terus kalau Paulus ada nggak? Kalau Paulus ada nggak kalau ini dari perintah Yesus membatalkan hukum Taurat? Silakan. Kalau Paulus nggak ada. Paulus itu manusia biasa. Aduh macet. Oke, teman-teman, saudaraku yang mulia semua yang dirahmati Allah, selamat pagi. Saya mau turun dulu, Bang Dokter, Bang Kinamo, Bang Oten, Bang Darista, Bang Julian, Bang Seso, Bang Pion catat semua saya turun karena berhubung saya ditelepon oleh Presiden hari ini harus berkunjung ke istana. Saya mohon izin turun. Mohon maaf kalau ada kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bang Pion. Saya katakan samamu, coba Bang dibaca baik-baik di surah Al-Imran ayat 50. Dibaca Bang. Jangan dibiasakan bagaimana isi Bible itu. Anda menafsirkan sesuka-suka Anda. Anda memenggal-menggal data-datanya. Janganlah. Jangan biasakan. Kalau di Bible Anda baca demikian, jangan samakan di Al-Quran. Tunggu dulu. Ya, karena di situ Yesus mengaku utusan. Nah, kalau dia sudah mengaku utusan, tentu ada pengutus. Nah, ini pertanyaan Baal. Apakah Paulus ini Tuhan sehingga dia berani membatalkan hukum Tuhan? Itu pertanyaan buat Anda. Coba Pak Pion. Apakah Paulus ini Tuhan sehingga dia membatalkan hukum Tuhan? Begini Dalboy, jadi di dalam Alkitab itu dia tidak melulu mengatakan dia itu hanya sebagai utusan. Sebenarnya kalau kita baca Yohanes saja itu sampai selesai,
Saya nggak nanya itu, Abang. Saya pertanyaannya, Babang, Anda ketika Anda tadi mengatakan yang bisa membatalkan, ya, membatalkan haram halal itu adalah Tuhan. Pertanyaan saya, apakah Paulus ini Tuhan? Itu pertanyaannya, sehingga dia membatalkan hukum Tuhan. Itu pertanyaan buat Anda. Karena dia membatalkan hukum Tuhan. Jadi makanya tema saya di sini oten pengikut Paulus. Karena kalian ini mengikuti ajaran Paulus. Nah, silakan dijawab. Kalau sejauh yang saya pelajari di Alkitab gitu Bang ya, saya lebih fokusnya ke Yesus saja. Jadi kalau mengenai Paulus sejauh ini saya masih belum terlalu paham tentang apa yang udah dia bilang gitu. Jemaahnya saya nggak mau. Saya tanya samamu Bang, kalau Anda mengatakan saya tidak terlalu jauh memahami apa yang disampaikan Paulus, Anda fokus kepada Yesus. Yeah. Pertanyaan, apakah Anda sunat? Apakah Anda tidak makan babi? Dijawab dulu. Iya, jelas makan babi Bang. Berarti Anda pengikut Paulus. Berarti Anda tidak mengikuti apa yang disampaikan oleh Yesus. Apa kata Yesus? Tunggu dulu. Nanti giliranmu. Saya ini lagi mengajar, kamu ganggu saya. Sabar. Iya, silakan Guru. Oke. Yesaya 66 nomor 17. Kita buka dulu ya. Ini hikmah Nabi. Ya, mereka yang mengkuduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman Theos, dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya, yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Artinya pemakan daging babi ini akan dilenyapkan oleh Tuhan. Nah, untuk mempertegas data-data ini, dalam Matius 5:17, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk menegakkan hukum Taurat atau kitab para nabi. Ya, saya kan kitab para nabi. Ya, Imamat 11:17, kalau kakak salah, babi haram. Nah, ini menjadi penegasan. Anda makan babi, tentu Anda pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Bukan pengikut Yesus. Karena Yesus berkata, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditedakkan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Jadi jelas ya. Anda tadi mengatakan saya hanya mempelajari, fokus belajar tentang apa yang diajarkan oleh Yesus. Ternyata sepertinya Anda ini belajarnya kepada pendeta. Karena tidak sesuai apa yang Anda narasikan, apa yang Anda lakukan tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Yesus mengatakan, tunggu dulu. Yesus cara menyembah kepada Tuhan yang dia sujud. Nah, dari perintah mana Anda beribadah dengan cara bernyanyi? Siapa yang suruh? Silakan. Pertama, satu dulu di Alkitab itu dia mengatakan saya tidak datang untuk membatalkan hukum Taurat, tetapi menyempurnakannya. Itu konsepnya kira-kira. Nah, bagaimana Yesus menyempurnakan? Nah, kita lihat perjanjian lama itu patokannya di hukum Taurat. Kalau perjanjian baru itu berpatokan berdasarkan Injil. Nah, bagaimana Yesus menyempurnakan hukum Taurat itu? Yaitu dengan satu tadi, sama kayak Nabi kalian tadi, Nabi Isa tadi, dia menghalalkan sebagian dari yang haram. Artinya apa? Ada firman Yesus mengatakan, bukan yang masuk ke mulutmu yang membuat manusia najis, tetapi yang keluar dari mulutmu. Apa itu kata-kata ke sesama gitu kan, makian dan lain sebagainya, karena dia berasal dari hati. Itulah yang membuat najis, itu yang membuat dosa gitu kan. Nah, itu konsepnya. Setelah itu Yesus makan begini Bang, kagak nyambung Bang. Kagak nyambung. Izin Bang Dalbo sebentar Bang. Saya sedikit mau nyampaikan ke Pion Bang.
Tunggu dulu begini, supaya Pion. Abang, Ya. tunggu dulu Bang, supaya dialognya tidak kemana-mana. Saya ini ya diam dulu lah. Tidak nyambung Bang. Saya setuju dengan Bang Pion, sudah jelasin kok. Ya, tunjukkan di mana Yesus membatalkan hukum Taurat dan apa otoritas Paulus membatalkan hukum Taurat. Ini saya membicarakan Yesus dulu ya satu-satu ya. Jadi Iya, di mana Yesus? Di mana Yesus menghalalkan babi, Pak? Di mana? baik. Sudah dibilang tadi kalau ayat Yesus itu ada firman-Nya, bukan apa yang masuk ke mulutmu yang membuat kau berdosa, Dalbo. Tapi apa yang keluar dari Itu mulut. adat istiadat cuci tangan. Yang Anda bawa itu ada dua narasi di situ. Kayak Nabi Isa tadi itu Kebiasaan adat Yahudi ketika dia mau perjamuan dia cuci tangan. Itu adat yang Anda bawa itu. Nah, yang Sejauh kita yang bahas saya baca ini sebagai Kristen itu tidak membicarakan adat istiadat. Saya yakin saya coba lebih dibaca judul perikopnya, Pak. daripada Anda. Coba dibaca judul perikopnya. Jangan hanya sejak saya baca Anda hanya modal mendengarkan. Gini Coba ya, dibaca judul perikopnya. saya disclaimer Tunggu dulu, Bang. Iya. Bukan disclaimer, dibaca dulu judul perikopnya. Kalau Anda mau membantah, apa judul perikopnya? Baik, saya bentar ya, sebentar saya buka dulu ya. Silakan. Dan keraskan suaranya, baca judul perikopnya. Ini baru googling. Googling dia. Orang sudah jawab kok, Pandal boy. Ini tanya-tanya. Silakan kamu lagi, giliran kau. Mumpun dia googling, giliran kau. Coba bantu aja Bang Senso. Bantu aja Bang Senso. Teman saya sudah jelasin. Iman Kristen itu makanan itu tidak ada masalah bagi kami karena Yesus sudah berkata. Tadi teman saya sudah menjelasin. Abang kau tanya Berkata gimana? Jelasin. Tadi abang saya sudah jelasin tentang makanan. Apa yang masuk ke dalam mulut itu tidak menajis. Itu terkait kan sudah dikasih tahu juga sama Bang Dalbo tadi. Iya, Itu terkait dengan makanya adat saya bilang, istiadat. yang keluar dari mulut kebiasaan. itulah yang Bukan menajis. terkait Cuci tangan itu. Cuci tangan. Itu cuci tangan itu. Tidak ada masalah cuci tangan atau apa, tidak ada masalah tentang Nah, yang kita bahas di sini, Pak, perkara pembatalan hukum Taurat. Kita mengikuti perkataan Yesus Kristus. Makanya bagi kami itu Di tidak ada mana masalah. Perkataan kamu ikutin apa? perkataannya Yesus? Perkataan apa yang Perkataan Anda yang mana ikuti coba kamu perkataan ikutin? Yesus? Baik, kalau dari yang najis tadi yang masuk ke mulut itu memang di Matius 15 ayat 11. Apa judul perikopnya, Pak? Memang kalau judul perikopnya yaitu perintah Allah dan adat istiadat dari dulu. Apa? Kan adat kan? Tapi kenapa kemudian Yesus mengambil kenapa Yesus di dalam Alkitab ini Adat banyak kan dia. perumpamaan, Bang? Kenapa Yesus Oh, jangan menjadikan bawa adat perumpamaan istiadat? dulu. Jangan perumpamaan dulu. Enggak bisa, Bang. Anda kan Karena kenyataannya di dalam menolak. Alkitab. Tunggu dulu, Pak. Tunggu dulu. Anda kan menolak. Oh, bukan adat itu, Pak. Saya kan pengkaji, Pak. Di sini jelas kan adat Yahudi. Kebiasaan Yahudi, adat Yahudi itu ketika makan itu perjamuan dibiasakan cuci tangan. Ini perkara cuci tangan, dibaca keseluruhan. Jangan yang najis-najisnya, apa yang masuk di mulut, keluar dari jamban itu najis. Bukan begitu, saudara. Nah, tidak ada dalil dalam Bible itu Yesus makan babi, nggak ada. Bahkan pemakan babi itu akan dimusnahkan. Nah, saya bacakan tadi itu. Pemakan daging babi itu akan dimusnahkan oleh Elohim. Aduh, orang. Mau bantah Bible? Mau bantah perkataan Yesus? Nah, pertanyaannya di sini, Bang, jangan kemana-mana dulu. Pertanyaannya, apa otoritas Paulus ini membatalkan hukum Tuhan? Apa otoritasnya? Sedangkan Yesus tidak pernah membatalkan hukum Taurat.
Baik, kita bahas satu-satu ya. Ini kita bahas Ya, dulu silakan. masalah perikop Matius tadi ya. Ini kan judulnya tadi baik mengenai adat istiadat Yahudi. Nah, saya memberikan pemahaman ke abang. Kalau di dalam Alkitab itu Yesus banyak menggunakan perumpamaan gitu. Nah, di situ juga ada itu disebutkan. Di Islam juga ada itu. Gunakanlah akal dan pikiranmu. Oke? Di Islam jelas Jadi, Pak, kalau apalah kita sebatas takilun. menanggapi- Dengarkan, karena kamu menyebut Islam, Islam jelas. Apalah takilun, apalah tasakkaru. Nah, Islam ini kita menggunakan akal. Anda apakah menggunakan akal ketika Anda beriman kepada Yesus? Jelas. Itulah saya naik ke sini. Akal apa yang Anda gunakan mengatakan Tuhan menjadi manusia? Akal yang diberikan oleh Tuhan sendiri kepada tubuh saya. Yang ada di tubuh saya. Nah, baik. Ketika Anda mengaku diberikan Tuhan akal. Nah, kemana ketuhanannya Yesus ketika Yesus berdoa kepada Tuhan? Apakah Baik, Yesus saya jawab. Tuhan ketika dia berdoa? Baik, saya jawab Bang ya. Silakan. Jadi, ketuhanan dalam Kristen itu, bila kita mau memahaminya, yaitu ada firman mengatakan bahwa Allah itu satu. Ada Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Lalu, Pada kemanusiaannya lagi nih. Enggak apa-apa. saya jelaskan dulu. Ada firman Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Jadi kita tarik kesimpulan bahwa Tuhan itu memiliki dua kealahan dalam dua perwujudan, yaitu Bapa yang di sorga dan Yesus dalam perwujudan manusia. Begitu. Nah, bila abang mengatakan siapa yang disalibkan, siapa yang berdoa, maka saya jawabnya itu adalah perwujudan alam dalam wujud manusia dalam diri Yesus itu. Kemana ketuhanannya? Jadi untuk menjabarkan itu abangku, aku dan Bapa adalah satu. Silakan Anda jabarkan apa makna aku dan Bapa adalah satu. Silakan. Kalau Silakan. penjabaran Apa sendiri, makna baca Alkitabnya ketika langsung. Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu? Ya, Kalau Anda mengatakan dalam dalil-dalil itu Yohanes 10:30 Anda katakan aku dan Bapa adalah satu, Anda dudukan sebagai Tuhan, jangan tangguh-tangguh Pak, Tuhankan juga murid-muridnya, karena murid-murid juga satu dengan Bapa. Jadi 15 Tuhan Anda. Yohanes 17:21 dikatakan di situ murid-murid juga satu dalam Bapa. Nah, kalau Anda mau mentelaah mengkaji isi Bible, jangan dipenggal Pak. Aku dan Bapa adalah satu, satu dalam apa? Ternyata satu dalam pekerjaan. Aku telah mengatakan kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku. Itu pengakuan Yesus. Yohanes 10:25. Cuman Anda ini mengambil untuk mentuhankan Yesus Yohanes 10:30, sehingga Anda sendiri yang pusing. kita kaitkan dengan itulah saya bilang tadi. Benar, kalau kita ambil satu ayat dari Alkitab, kita akan bingung sendiri. Nah, Saya nggak bingung Pak. Anda yang bingung, saya enggak. Jangan bawa-bawa saya nggak pernah bingung Pak. Saya bisa menjabarkan walaupun ini bukan kitab suci saya, tapi saya orangnya belajar, saya bisa menjabarkan makna aku dan Bapa adalah satu. Anda coba jabarkan kepada kami apa maksud ada ayat ini Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Silakan. baik. Itu di Yohanes 10 ayat 30 yang mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Tetapi kalau kita kembali ke Yohanes 1 ayat 1 sampai ke 10. Jangan dulu di situ Pak. Nanti saya bantah juga itu Pak. Itu dulu Yohanes 10:30. Apa maknanya di situ Pak? Jangan melebar. Jangan dulu ke situ.
Begini, Bang. Saya jelaskan dulu ya. Saya mau tegaskan dulu sama Abang. Kalau mau mengimani Yesus, nggak bisa kemudian umat Kristen ini hanya berpatokan sama satu ayat. Tentunya ada ayat-ayat pendukung lainnya yang menguji kebenaran ayat itu sendiri. Baik. Kalau kita berpatokan satu ayat, itu di Al-Quran itu umat Islam juga disuruh sebagai jalan yang lurus adalah Isa Al-Maisah. Kalau kita berpatokan satu ayat. Apa yang kau bicarakan? Enggak, saya memberikan contoh ini, Bang. Kami, Jadi Bang, harusnya kalau memang kita Islam andalkan itu satu- dengarkan, Bang, dengarkan. ayat saja. Umat Harusnya Islam itu teman-teman tegas, Muslim jelas. fokusnya Dan kepada kami Nabi tidak Isa. pernah dengarkan, Pak. Kami tidak pernah menolak bahwa Nabi Isa alaihissalam itu adalah jalan yang lurus. Nggak pernah kami tolak. Semua utusan Allah itu jalan yang lurus. Nah, tidak ada kami tolak itu. Nah, pertanyaannya, Pak, silakan Anda jabarkan kepada saya apa makna ayat Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Maknanya jelas. Berarti dia dan Bapa Apa makna? adalah satu. Termasuk juga Artinya dia firman. Tuhan. Itu adalah satu. Dan murid-murid Jadi, saya satu bilang dengan tadi di Bapa. awal bahwa Tuhan itu mempunyai dua perwujudan, yaitu Bapa dan Wah, di mana kemanusiaan. dalilnya, Pak? Tuhan itu mempunyai dua perwujudan. Makanya saya bilang dari awal, Bang. Abang bacanya jangan hanya satu ayat. Saya katakan samamu, saya pembaca mulai dari di Kejadian sampai Wahyudi. Saya pembaca perikop, Pak. Saya nggak penggal-penggal ayat. Makanya saya mudah, saya pahami. Anda ini dipermudah loh. Satu-satunya kitab suci di muka bumi ini, kitab Kristen ini sangat dipermudah. Kenapa saya katakan demikian? Perkataan Yesus itu dipisahkan dengan perkataan murid-muridnya. Dan Yesus, apalagi Anda ini menggunakan bahasa Indonesia. Itu pertama. Dan kedua, ratusan pernyataan Yesus itu mengaku dia utusan. Ratusan. Kenapa? Ratusan data mengaku Yesus itu adalah utusan. Supaya kalian ini mudah memahami. Tetapi begitu jelas pernyataan Yesus itu pun Anda keliru. Nah, sekarang ketika Anda mengatakan aku dan Bapa adalah satu, inilah dasar-dasar Anda mentuhankan Yesus. Jangan tanggung-tanggung, Pak. Tuhankan Itu juga salah murid-muridnya. satunya. Itu salah satunya. Ya, tunggu dulu. Ya, salah satunya. Tuhankan juga murid-muridnya. Karena di Yohanes 17:21, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita. Ini murid-murid. Berarti Tuhan Kristen ini 15. Kenapa saya katakan 15? Muridnya 12. Ditambah Roh Kudus 13, ditambah Yesus 14, ditambah Bapak 15. Gimana untuk menjelaskan itu? Makanya Pak, belajar Bible itu dibaca, ditelaah dengan baik-baik. Masa Bapak Tuhannya 15? Gini ya, karena posisinya Dalbo ini kan mencari kesalahan di dalam Alkitab, ya dia menghasilkan kesalahan. No. Anda jangan premin saya. Jangan. Itu sangat Jangan besar dipremin saya, untuk Pak. Dalbo dapat kebenaran. Jangan premin saya Dalbo mencari kesalahan. Kalau begitu, Anda Kenyataannya tunjukkan memang data-data secara dengarkan. Kamu premin saya melulu ini. Ini guru jujur loh. Sekarang Anda tunjukkan satu perikop Yesus adalah Tuhan, dan saya akan tunjukkan perikop Yesus adalah hamba Tuhan. Anda tunjukkan satu perikop Yesus Tuhan, dan saya akan tunjukkan berapa perikop bahwa Yesus hamba Tuhan. Coba tunjukkan pada saya. Nah, karena kamu ini jangan malu-maluin. Pasien saya ada lagi nih, Pipi. Selamat pagi, salon, Pipi. Jadi gini, coba baca lagi lah Yohanes 1 ayat 1 itu sampai 10. Anda pasti mengerti situ. Di situ pada mulanya adalah firman. Itu dijelaskan sebenarnya sudah jelas. Oke. Konsisten Anda di sini ya. Yohanes 1 nomor 1. Saya harapkan Anda konsisten ya. Bang Dabo, saya turun dulu ya. Berarti sebentar Ya. Pak Dalbo. Berarti tantangan yang tadi ditolak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Berarti yang tadi ditolak dulu ya. Bahwa tunjukkan satu perikop bahwa Yesus Tuhan. Pak Dalbo akan tunjukkan beberapa perikop bahwa Yesus utusan atau hamba Tuhan. Berarti itu udah jelas kesimpulannya tidak ada. Gitu dulu. Baru lanjutkan pembicaraannya ke Yohanes 1. Betul. Kalau enggak pindah-pindah itu. Baik, begini dulu ya. Ini kan kita diskusi. Saya harapkan dua arah juga. Iya, Karena boleh. saya juga sebagai Kristen, itu setelah Boleh. membaca bagian dari Al-Quran itu, ternyata Al-Quran itu Anda jangan mengatakan saya membaca Al-Quran. Anda membaca terjemahan. Terjemahan itu Pak bukan Al-Quran. Itu Anda harus garis bawahi ya. Anda ini pembaca terjemahan. Bukan Al-Quran Anda baca. Itu harus Anda pahami. Justru itu. Abang bisa nggak bahasa Arab? Saya mau tanya. Bisa saya baca Al-Quran saya. Baik, bagaimana dengan teman-teman muslim yang lain? Ya, saya enggak jangan ini Anda berhadapan dengan gurunya pendeta. Jangan bawa orang lain. Enggak, kita kan Kenapa diskusi mau dibawa dua. dengan orang lain? Adapun umat Islam di luar sana tidak tahu baca Al-Quran bukan urusan saya. Anda nanya kepada saya, betul nggak Pak Dokter? Saya sih memiliki sarannya sama teman-teman. Jangan saran, justru saya Sebelum memberikan masuk saran Islam. kepada Anda. Saya memberikan saran kepada Anda, belajarlah bahasa Indonesia dengan baik. Kan gitu. Karena Bukan beda dengan Bibelnya Kristen. Bibel Kristen itu mudah dipahami. Jangan kayak pion aja jalannya lurus ke depan gitu. Kayak pion coba Sedangkan jalannya lurus ke depan. Sebentar. berapa kali tahap untuk memahami Al-Quran sendiri, yaitu belajar bahasa. Enggak sulit Pak. Baru bisa belajar. Saya jawab dulu ini, Cuten Tenggerinya ini. Al-Quran itu Anda, ini Kristen ini ya Kristen, sosok bahasa Al-Quran. Anda tidak pernah membaca Al-Quran. Anda ini adalah bani terjemahan, pembaca terjemahan. Terjemahan itu bukan Al-Quran. Paham? Lalu apa kemudian Al-Quran itu dikhususkan untuk orang Arab? Itu pertanyaan juga. Enggak, untuk semua umat manusia. Iya, berarti umat Termasuk manusia Anda juga, cuma Anda diharapkan menjadi dengarkan, Cuten. Anda tidak mempunyai akal mau belajar. Enggak. Isi Bible Anda saja ketika Anda menyampaikan inilah salah satu Yesus